Ya, bismillah. Kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Ila ayyi isnadin yatatarraqu at-ta'lil. Nah, jadi sanad apa yang kemungkinan besar ada ilahnya, ada kecacatan yang tidak nampak. Nah, jadi ini berkaitan tentang adanya ilah di dalam sanad. Yatatarraqu at-ta'lilu ilal isnadil jami' syurutus sihhati zahiran. Lianna ad-dha'ifa la yahtaju ila al-bahsi an ilalihi id innahu mardudun la yu'malu bihi. Jadi yang kemungkinan ada ilahnya adalah apa? Kita membahas hadis atau sanad yang ada ilahnya adalah apa? Sanad yang memenuhi kriteria hadis sahih secara lahiriah. Makanya dalam penelitian hadis itu dianggap sahih ketika penelitiannya itu mengikuti tahapan-tahapan berikut. Yang pertama dilihat tentang ittisalus sanad. Sanadnya bersambung tidak, satu sama lain saling meriwayatkan hadis tidak. Yang kedua, ya, adil dan dhabit. Ya, kira-kira perawi-perawi tersebut adil dan dhabit tidak. Baru setelah itu kita periksa, kemungkinan khawatir ada ilahnya, kita harus meneliti ulang. Nah, ini yang harus kita pahami. Tapi kalau misalnya hadis tersebut tidak bersambung sanadnya atau hadis tersebut ada perawi dhaifnya, itu sudah tidak perlu kita periksa ada ilahnya, karena sudah pasti hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Li'anna ad-dha'ifa la yahtaju ila al-bahthi an ilalihi, karena hadis dhaif tidak diperlukan untuk membahas ilahnya. Id innahu mardudun la yu'malu bihi. Ya, karena sesungguhnya hadis tersebut sudah menjadi mardud, sudah ditolak dan tidak diamalkan. Yang berikutnya, bima yusta'anu ala idrakil illah. Bagaimana kita bisa mengetahui adanya illah di dalam hadis? Bi'iddati umur, dengan 3 perkara. Yang pertama, tafarrudur rawi, sendirinya perawi ya yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang kedua, mukhalafatu ghairihi lahu. Nah, jadi perawi-perawi yang lain menyelisihi periwayatannya. Yang ketiga, qara'inu ukhra tandammu ila ma sabaq. Adanya indikasi-indikasi yang lain yang menguatkan adanya illah setelah adanya sebab yang tadi 2 yang disebutkan. Soal yang keempat, ma huwa tariqu ila ma'rifatil mu'allal. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui hadis mu'allal? Al-jawab, at-tariqu ila ma'rifatihi wa jam'u turuqil hadithi wan nadharu fi ikhtilafi ruwatihi wal muwazanatu baina dhabtihim wa itqanihim thumma al-hukmu ala riwayatil ma'lulati. Nah, jadi cara mengetahui hadis mu'allal jalannya adalah apa? Yang pertama, at-tariqu ila ma'rifati, bagaimana caranya mengetahuinya? Jam'u turuqil hadis, yaitu mengumpulkan jalur-jalur periwayatan hadis. Wan nadharu fi ikhtilafi ruwati, dan meneliti perbedaan perawi-perawinya. Wal muwazanatu baina dhabtihim wa itqanihim, dan membandingkan antara kecerdasan mereka, keterjagaan mereka dalam hadis tersebut dan kemungkinannya, kekuatan hafalannya. Tsummal hukmu ala riwayatil ma'lulah, kemudian baru menghukumi periwayatan hadis yang ada ilahnya, yang ma'lul, yang mu'allal. Soal yang kelima, aina taqaul illah, di mana illah itu bisa muncul? Di 2 tempat. Taqau fil isnad wa taqau fil matni. Ada yang muncul di dalam sanad, ada yang muncul di dalam matan. Contohnya adalah di dalam sanad, kata'lili bil waqfi wal irsal, seperti adanya illah satu perawi mengatakan itu adalah hadis mauquf, cuma sampai kepada sahabat Nabi, tidak sampai kepada Nabi. Yang kedua, ada perawi yang mengatakan hadis tersebut mursal. Ya. Jadi dari tabi'in langsung meriwayatkan kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan sahabat Nabi, padahal tabi'in tidak bertemu dengan Nabi. Yang B, wataqau fil matni, dan ada di dalam matan seperti contoh apa? Kahadisi nafi qiraatil basmalah fi shalah. Ya, seperti hadis yang meniadakan bacaan basmalah di dalam salat. Nah, ini dulu soal yang ke-6, kita bahas di video berikutnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.